Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah il aliyyil azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa alamu annallaha yuhibbul muttaqin. Para alim ulama, para asatizah yang kami hormati, Bapak Ketua DKM beserta pengurus Masjid Al-Huda juga yang saya hormati. Ibu, Bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah menegaskan manusia hanya ada dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang beriman. Ini kita bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 6. Orang-orang yang beriman dengan ciri-cirinya, dia rajin mengerjakan sholat, harta benda yang dimilikinya diinfakkan di jalan Allah, percaya terhadap yang gaib, dan seterusnya. Kemudian ada orang-orang kafir, yaitu dari ayat 7 sampai ayat 8. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia diajak beriman, diajak menyembah Allah atau tidak, dia tidak akan beriman. Karena hatinya sudah tertutup, dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala, ka Abu Jahal wa Abu Lahab, seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Kemudian ada kelompok orang-orang munafik. Dia dari ayat 9 sampai ayat 20. Orang-orang munafik ini adalah orang-orang Islam. Dia mengaku beriman kepada Allah tapi hendak menipu Allah. Imannya pura-pura, perbuatan baiknya pun pura-pura. Malah dalam ayat yang lain dijelaskan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Seandainya mereka diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan sholat, maka salah satu sifatnya itu dia bermalas-malasan. Qamu kusala. Hanya ingin dipuji oleh orang lain. Dari 3 kelompok manusia tadi, maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 21-nya, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, baik yang beriman, yang kafir, yang munafik, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, kata Allah, sembahlah Allah, Tuhan yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Maka ketiga manusia, kelompok manusia tadi diperintahkan semuanya untuk menyembah Allah. Berbeda dengan perintah puasa. Yang diperintahkan bukan ya ayyuhalladzina aslamu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang Islam diwajibkan untuk kalian berpuasa. Tidak. Apalagi orang-orang munafik, apalagi orang-orang kafir. Maka yang diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa ini adalah khusus orang-orang yang beriman. Kenapa orang yang Islam tapi munafik dia tidak dipanggil oleh Allah untuk mengerjakan ibadah puasa ini? Maka di dalam salah satu hadis riwayat Az-Zailami, khamsun yuftirna shaim. 5 perkara yang dia akan merusak, menggagalkan amal ibadah puasa. Yang pertama al-kadzib, pembohong. Demi mencapai bisnisnya dia kibul-kibul, menipu orang. Pertama orang yang tukang bohong. Kemudian al-ghibah, orang yang tukang ghibah. Dia menggoreng aib orang lain untuk dibeberkan, untuk diketahui oleh orang banyak. Sehingga di dalam Al-Quran dijelaskan, ayuhibbu ahadukum, apakah kamu mencintai diri kalian ini? Ayyakula lahmal akhi maitan fakarihtumu. Seperti kalian memakan bangkai saudaramu sendiri. Apakah kalian tidak jijik, kata Allah? Inilah pekerjaan orang tukang ghibah, seperti memakan bangkai saudaranya sendiri.
Kemudian wan namimah, tukang adu domba. Orang yang bersalah mengakui kesalahannya, maka itu adalah suatu kebaikan. Orang yang bersalah menuduh orang lain yang berbuat salah, maka itu adalah fitnah, dan itulah adu domba. Tidak mau mengakui kesalahan, kesalahannya diberikan kepada orang lain, semakin memanas dengan omongan-omongan yang menyulut perasaan marah. Inilah orang-orang namimah yang sering mengadu domba. Kemudian wan nazru bisahwa, orang yang suka melihat dengan syahwatnya. Salah satu tujuan sholat adalah agar kita tanha anil fakhsya. Fakhsya ini adalah perbuatan yang didorong oleh syahwat. Maka tidak heran ketika orang yang suka nonton pornografi, orang-orang yang suka bicara kotor, bicara jorok, karena ia terdorong dengan syahwatnya. Dipastikan orang yang seperti ini dia sholatnya belum menuai kebenaran. Wa nadhru bisahwa. Kemudian wal yaminul kadhiba, tukang sumpah palsu. Dia sumpah untuk meraih jabatannya, demi Allah atau demi ibu dan bapakku, aku akan begini-begini. 5 yang disampaikan oleh Nabi tadi adalah perbuatan orang-orang munafik. Makanya orang munafik tidak dipanggil oleh Allah untuk mengerjakan ibadah puasa ini. Percuma, karena tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa urgensinya kita diperintahkan oleh Allah ini sehingga dituliskan di dalam Al-Quran bukan wujiba atau furida, tapi dituliskan kutiba, yang mengandung makna suatu perintah yang sangat kuat dituliskan oleh Allah sejak zaman ajali, bahwa ibadah puasa diperintahkan bagi orang-orang yang beriman. Ternyata rahasianya kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin, di dalam Asrarus Siyam, rahasia-rahasia puasa karya Imam Al-Ghazali, di sana ada sabda Nabi Muhammad SAW. Inna syaitana la yajri min ibni Adam majradam fadayyiqu majariyahu biljo. Sesungguhnya kata Nabi, iblis dengan senjatanya syaitan dia masuk ke tubuh manusia melalui pembuluh darah. Fadayyiqu majariyahu biljo, maka sempitkanlah pembuluh darah itu, jalan-jalan setan itu, dengan berlapar-lapar, menahan haus, menahan lapar dengan puasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa pembuluh darah ini? Jika kita teliti, menurut ilmu kedokteran, bahwa di dalam tubuh kita ini ada 3 pembuluh darah. Ada pembuluh darah pena, pembuluh darah kapiler, kemudian satu lagi pembuluh darah arteri. Yang seandainya dirangkai dari 3 pembuluh darah ini, panjangnya adalah 100.000 kilometer. 2 kali lipat panjang keliling bumi. Keliling bumi panjangnya hanya 40.000 kilometer. Ada salah satu pembuluh darah yang jumlahnya 80% dari panjang 100.000 kilometer ini, namanya pembuluh darah kapiler yang sangat kecil. Kecilnya sampai dengan 8 mikron atau 1/10 daripada rambut merah, rambut bayi. Sangat kecil, dia panjangnya 80% dari 100.000 kilometer. Nah maka itulah kata Nabi, pembuluh darah itulah yang akan menjadikan jalan-jalan setan. Dan makanya ketika kita ini menjadi orang yang terlalu banyak makan, berlebih-lebihan, maka disitulah keadaan manusia dalam keadaan lemah di dalam tipu daya setan. Manusia yang terlalu kenyang, manusia yang terlalu bermewah-mewahan, maka dia dalam keadaan lemah di bawah komando setan. Maka kata Nabi, fadayyiqu majariyahu biljo, sempitkanlah jalan-jalan setan ini dengan berpuasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hari ini lagi kita akan berpisah mungkin dengan Ramadan. Makanya kata Nabi, seandainya ada umatku kemudian di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan pergi, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka termasuk orang-orang yang tidak beruntung. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Maka manfaatkan bulan Ramadan yang hanya beberapa hari lagi ini untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apalagi di hari-hari terakhir ini, itqum minan nar. Allah berjanji bagi kita orang yang mengerjakan puasa dengan benar akan dihindarkan jauh daripada siksa neraka. Dan ada malam Lailatul Qadar. Itu malam yang lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya kita mohon kepada Allah di hari-hari akhir ini, kita iktikaf, kita membaca Al-Quran, kita zikir, kita sodako, kita menginfakkan harta yang kita punyai semata-mata untuk mencapai bahwa kemuliaan di bulan Ramadan ini haruslah kita raih, haruslah kita miliki. Anggaplah beberapa hari terakhir ini mungkin saja adalah ibadah-ibadah puasa atau Ramadan yang terakhir bagi kita. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-shayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha sahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayb kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir wa kadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma
innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qaulakum awis harubi innahu alimun bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Walladzi ja'alakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Aamintum man fis samai ayyasifakumul ardo fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadir. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fa kaifa kana nakir. Awalam yarau ila tayri fawqahum sawfatin wa yahbit ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli shay'in basir. Amman hadalladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi gurur. Amman hadalladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Afaman yamshi muqbilan ala wajhihi amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Huwallazi ansa'akum wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innama ilmu indallahi wa innama ana
nadhirun mubin. Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana wa man yuhzirul kafirina min adabin alim. Huwar Rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna wa sata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghayran faman ya'tikum bima'in ma'in. Shadaqallahu